dan Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita pagi hari ini ada suatu maksud dari saya sebagai CGP 14 Kota Lampung kepada Kombel Bintang Belajar SD Negeri 1 Sumur Putri yang sudah terbentuk, diketahui oleh Bu Eka, Ibu Linda dan Bu Sari. Dan ini kita dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan Kombel dalam rangka untuk menyampaikan presentasi, kemudian juga diskusi dengan kawan-kawan di sekolah semuanya. Jadi kita rencanakan waktunya. Materi intinya adalah tentang budaya di sekolah kita. Dan itu tentang kaitannya materi saya sudah mengupayakan intinya nanti dalam Kombel itu kita membedah melalui presentasi, kemudian kita berdiskusi mungkin yang perlu kita rencanakan. Besok. Ya, kemudian kemudian dalam hal ini diharapkan untuk nanti juga ada Insya Allah bisa Pak. punya durasi kurang lebih bisa kita efektif mungkin waktu sehingga nanti itu kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dari bersama ini. Terima kasih Bu ya. Jadi dalam rencana ini bisa terlaksana dukungannya dari kelompok belajar yang sudah terbentuk. Baik, makasih ya Pak. Kita semoga dapat terlaksana kegiatan ini. Lanjutkan.
Ya, semoga acara kita pada hari ini lancar, tiada suatu hambatan. Kemudian yaitu acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Hasanah. Kepada Ibu Siti kami persilakan. Berdiri teman-teman. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kelompok Belajar Bintang Belajar SD Negeri 1 Sumur Putri, Mati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sumur Putri, di Kombel Bintang Belajar SD Negeri 1 Sumur Putri. Ini bagian dari untuk mendorong upaya kita semua dari sejak yang paling bawah. Jadi mulai dari sekolah kita membangun manusia-manusia yang Pancasila. Di antaranya itu adalah budaya positif yang akan kita bangun bersama. Dan juga baru saja mendapatkannya, dan mudah-mudahan materi ini sudah melekat di kalangan para guru. Rubba mubalaghin afsahu min sami'in. Terkadang orang yang mendengarkan itu bisa lebih paham dan bisa lebih menerjemahkan daripada orang yang menyampaikan. Karena mungkin selama ini di sekolah saya tidak langsung 24 jam bersama anak-anak murid, tetapi Bapak Ibu guru yang lebih banyak bersinggungan dengan anak-anak murid, sehingga mungkin materi ini nanti akan lebih bisa terasa terhayati, melekat dalam pikiran, karena bisa terasa bagaimana suasana membangun budaya positif di
ruang-ruang kelas, di sudut-sudut sekolah, di lingkungan belajar kita semuanya. Saya supaya tidak terasa kaku, mungkin di situ. Ya, ini kira-kira kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan karena kita bertemu dengan banyak sekali kawan-kawan kita yang tadinya tidak kenal bisa bersilaturahim dengan akrab. Dan tentu karena kita satu komunitas yaitu para guru sehingga mempunyai ruh yang sama. Dan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya nanti para guru pun bisa ikut dalam pendidikan calon guru penggerak sehingga bisa mendapat manfaat yang banyak sekali dari sana. Bisa semakin terrealisasi dengan baik. Budaya positif yang akan kita bangun Bapak Ibu ini ternyata akarnya sangat banyak. Karena budaya positif itu berakar dari nilai kebajikan universal. Antara lain ada profil pelajar Pancasila yang di dalamnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkreatif, dan bernalar kritis, berposisi sebagai teman, dalamnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, bertahan hidup. Kemudian ada keyakinan kelas yang harapannya dengan memiliki keyakinan kelas jadi punya nilai yang dijunjung penghargaan. Ada kalanya diberi hukuman, ada kalanya diberi penghargaan sesuai dengan konteksnya. Hukuman dan penghargaan hanya efektif dalam waktu sebentar. Yang harus ditumbuhkan ada diajak bermain. Ayo kita bermain. Jadi kita bermain ya. Teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, kalau ini nanti yang berada di sebelah kanan itu saya minta berperan sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ini yang ada di sebelah kanan ya. Berdua kan ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B boleh dengan cara membujuk, boleh juga menghardik di situ, boleh, dan nanti dipilih aja lah yang kira-kira. Mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa bersedia membuka kepalan tangan Anda. Baik, akan kita mulai. Ini kita tidak lama-lama si kawannya. Ya, oke. Mungkin ya, Pak Dedi sama Pak Umar. Silakan Pak Dedi. Silakan. Kita mulai ya, 2 menit ya. Ya, kita mulai. Sudah siap? Yang sebelah kanan adalah Bu Eka sama Bu Saw. Kan? Ya, sudah ya. Tangannya kosong. Ya. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Nah, oke, bisa dimulai. Ya. Oke, kita paham kan itu? Si A punya sesuatu, si B membujuk untuk ya. 2 orang di depan. Ya, semuanya supaya kita sama-sama bisa merasakan karena ini adalah sebuah permainan Rigi. Ya. Oh ya. 2 menit aja kita.
Ya, 1, 2. Kalau aku bisa tahu, nanti aku bisa doain. Ada yang belum. Ada yang Udah berhasil. Waktu tersisa 10 menit. Baik, cukup semuanya. Kembali ke hewan tadi. Ini ada refleksinya. Ya. Pertanyaannya, apakah teman Anda dapat membuka kepalan tangan Anda? Atau Anda yang membukanya? Harus jujur loh. Mengapa? Karena dia konsisten dan ajar lah. Terus apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang buka tadi kan? Pertanyaan kedua, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang mengepal. Diri sendiri ya, diri sendiri ya. Iya, diri sendiri. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita ada jawabannya sebenarnya. Ini jawabannya. Jadi yang mengepalkan tangan itu adalah pemegang kontrol. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya kan, ada yang buka, aku buka karena apa? Nggak tahan masa dikulit-kulit. Ada juga yang tetap bertahan karena ya bertahan. Itu seperti itu. Jadi pada dasarnya yang bisa memegang kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ini yang harus kita sadari, bahwa kitalah yang berperan untuk mengontrol diri kita sendiri. Orang lain hanyalah sebagai bagian di luar diri kita. Nah, kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lihat itu gambar apa itu? Yang murid itu di depan ya, yang guru di belakang ya. Jadi ini ada miskonsepsinya, konsep yang kurang tepat lah. Walaupun murid itu murid kita, Bapak Ibu, ya kan?
Walaupun murid itu murid kita, tapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Ini sih juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Awas kamu kalau nggak berubah. Ya, artinya ini masih menjadi miskonsepsi. Karena pada dasarnya kontrol diri seseorang adalah pada dirinya sendiri. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita, baik sebagai orang tua, sebagai guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak. Jadi pendekatannya untuk disiplin positif itu, kita yang berada di luar ini berperan sebagai orang tua atau guru atau orang dewasa, bagaimana memberi dampak dan pengaruh positif kepada anak. Seperti tadi, bagaimana memberi dampak pengaruh kepada kawan kita tadi ya. Meskipun kontrol diri itu ada pada murid itu sendiri, tetapi kita sebagai guru bisa memberikan dampak dan pengaruh untuk mendapatkan kepatuhan. Murid patuh pada gurunya. Kita cenderung menghubungkan kata, masuk ada Pak Kepala Sekolah. Lalu disiplin positif merupakan satu pendekatan disiplin diri untuk memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Tapi juga disiplin ada yang bermakna disilahkan. Kemudian tujuan kita dalam mendidik adalah intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Ini tujuan kita mendidik. Positif yang bagian dari disiplin diri, kesadaran, rasa tanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain. Itu yang kita tuju. Nilai kebajikan yang ada di kalangan kita ini sudah kita jadikan tujuan ya di atas itu. Kemudian nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, baik lintas bahasa, kan ada ya kebajikan yang kaitannya bahasa. Lihat fenomena anak-anak kita sekarang. Kemudian disepakati bersama suku bangsa. Misalnya kalau bertemu orang yang lebih tua mengangguk, kan secara umum suku bangsa itu mengangguk. Terus agama, misal mengucapkan salam, maupun latar belakang. Nilai kebajikan juga, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini juga nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang menjadi acuan kita, yang akan kita tumbuh kembangkan, tentunya melalui diri kita, kemudian selanjutnya kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, misalnya disiplin contohnya tadi ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari nyata diucapkan? Saya kira kita semua bisa bertanya pada diri kita masing-masing dan menjawabnya dengan jujur. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Manusia itu melakukan sesuatu itu ada dorongannya. Apa itu? Ada dorongan eksternal dari luar dirinya. Itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ada yang punya aturan-aturan tertentu, kalau terlambat harus bagaimana, kalau tidak mengerjakan PR harus bagaimana. Dan ya. Tapi juga ada motivasi yang internal dari diri sendiri. Contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena dia punya cita-cita sehingga dia melakukan sesuatu itu. Melakukan sesuatu itu karena memang dorongan dari dirinya sendiri, ada yang dia cita-citakan, dan juga menghargai diri sendiri dengan sesuatu yang diyakini. Ya. Dan kemudian mendapat surat peringatan, ini namanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Cerita yang sudah dibahas. Atau hadir tepat waktu, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Artinya ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini masuk dalam kategori menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah dari semuanya tadi? Apakah yang mendasari itu ketiga-tiganya atau dua diantaranya atau satu diantaranya? Artinya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Motivasi dari luar. Di sini di eksternal seperti pujian atau hadiah hanya memberikan dorongan sementara dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Foto siapa ini? Yang jelas murid pilihan. Ya. Motivasi internal artinya dari dalam diri sendiri akan terbangun jika kebutuhan dasar sebagai manusia terpenuhi. Jadi motivasi internal itu akan terbangun jika kebutuhan dasar sebagai manusia terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu definisi dari kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sampai di sini. Coba selanjutnya kita rehat sejenak sambil menyaksikan tayangan video ini. Puluhan pelajar
pelajar ini kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP di Taman Sultan Hasanuddin, Jalan Tumanurung, Sumba Upu, Kabupaten Goa. Takut diamankan petugas, mereka nekat memanjat pagar tembok, bahkan melewati rawa-rawa. Razia digelar menyusul maraknya pelajar yang kerap membolos dan berpesta minuman keras di lokasi saat jam pelajaran. Hal tersebut diperkuat unggahan video warga yang viral di media sosial. Dalam razia ini, 2 siswi SMA yang tak sempat kabur diamankan petugas dan dibawa ke kantor Satpol PP. Memang benar, kami menemukan beberapa anak sekolah yang terjaring, tetapi ada juga beberapa yang sempat melarikan diri melalui jalan tikus, bahkan ada yang manjat ke tembok, dan ada juga yang melalui rawa-rawa. Kami akan kembalikan ke orang tuanya dan ke sekolahnya. Agar tak mengulangi perbuatannya, petugas Satpol PP berencana memanggil orang tua dan pihak sekolah untuk diberikan pembinaan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, artinya ini salah satu fenomena kita kan karena ketidakdisiplinan. Kalau ini videonya belum bisa ada suaranya ya. Tapi karena memang ini luar negeri, nanti kita lihat terjemahannya aja ya. Nah, kita lihat video. Jadi besar ya. Believe in God. Percaya apa? Sampai sini kita kan lanjutan ya. Nah ini Kang Mak ini berarti. Ada lanjutan ini Pak. Kang Mak berarti. Lanjutan. Baik, apapun itu, saya kira itu ada 2 sisi video ya. Yang tadi bagaimana kondisi siswa, kemudian ada apa? Contoh yang begitu fenomenal. Dasar manusia tadi yang juga sudah disebut. Kebutuhan dasar manusia tadi ada yang minta-minta, berarti apa itu? Bertahan hidup kira-kira Bapak ya. Jadi orang meminta-minta ini tidak selalu terus karena hal yang jelek gitu ya, tapi karena memang harus begitu. Kemudian tadi ada anak yang bolos tadi, mungkin karena ia ingin bebas ya. Tapi manusia juga butuh dikasih pisang terus tahu ternyata yang ngasih pisang anak itu lah, terus sayang dengan barangkali seperti itu. Kita lanjutkan. Pertama, kebutuhan psikologis seperti rasa aman, penghargaan, dan rasa memiliki berhubungan erat dengan munculnya. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, individu merasa lebih percaya diri, dihargai, dan terkenal yang kuat untuk mencari pengetahuan dan keterampilan baru sebagai cara untuk mencapai kepuasan pribadi dan mencapai tujuan hidup. Sebaliknya, jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, motivasi untuk belajar dapat melemah, malas belajar, karena individu lebih fokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka daripada mengejar pengembangan diri. Ini saya kira kita sepakat ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kebutuhan itu bisa terpenuhi, semangat untuk mengembangkan diri mungkin akan muncul. Tapi ketika tidak terpenuhi, bisa saja melemah.
Selanjutnya, bagaimana dengan keyakinan kelas? Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak salah persepsi dengan kata-kata keyakinan di sini. Keyakinan kelas kita butuhkan. Kenapa? Dengan lingkungan belajar. Diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang aman dan produktif. Tentu ya Bapak Ibu. Kalau kelas kita suaranya aja udah suara-suara yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, tentu kita tidak merasa nyaman di lingkungan belajar kita. Yang kedua, kaitannya dengan konflik. Dengan memiliki keyakinan kelas, siswa memiliki pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan, yang membantu mengurangi kebingungan dan konflik. Tadi baru saja ada siapa tadi? Bu, si Zaidan sama-sama berantem. Kaitannya juga dengan tanggung jawab. Keyakinan kelas menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghormati di antara siswa, karena mereka memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap keseluruhan dinamika kelas. Lalu juga kaitannya dengan disiplin. Keyakinan kelas mendukung penerapan disiplin positif, di mana fokusnya adalah pada pembelajaran dan pertumbuhan, bukan sekedar hukuman. Ini kenapa kita butuh dengan keyakinan kelas. Setidaknya ada 4 yang terkait dengan keadaan kelas, sehingga butuh adanya keyakinan kelas yang perlu diwujudkan. Mudah-mudahan kita semua sudah bisa memahami ini. Secara prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih menciptakan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Perlu adanya kesepakatan. Ada namanya kesepakatan untuk mewujudkan keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah kalimat positif. Kalau kalimat negatif contohnya apa? Jangan tidak diganti apa? Ayo atau sebaiknya gitu. Mari. Tapi bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Gak usah banyak-banyak. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Sedikit saja supaya bisa diingat dan dilaksanakan. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas ditandatangani oleh semua. Selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini prosedur untuk mewujudkan keyakinan kelas yang kita butuhkan untuk bisa mengkondusifkan berbagai keadaan.
Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat, kita bandingkan di antara beberapa hal ini masuk dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, menghormati semua orang dan menghargai barang milik orang lain. Masuk mana itu? Keyakinan apa kesepakatan? Keyakinan. Nomor 1 keyakinan ya. Setuju? Nomor 1 keyakinan. Oke. Nomor 2 mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, masih kesepakatan. Nomor 3 tidak boleh makan dan minum di kelas. Kesepakatan. Nomor 4 komitmen terhadap semua tugas. Kayaknya ada 2 opsi nih. Keyakinan apa kesepakatan? Komitmen. Ya. Ketika kita memilih untuk menjadikan itu apakah sebagai keyakinan kelas atau baru setingkat dengan kalimat-kalimat yang tepat sebagai keyakinan. Dari sini Bapak Ibu, itulah pentingnya keyakinan kelas untuk bisa mendorong tumbuhnya budaya positif. Selanjutnya sebagai kontrol, sebagai posisi kontrol guru bisa berperan dengan berbagai macam peran. Kita lihat di sini. Nah, guru bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa juga jadi manajer. Ini kalau contoh-contohnya nih. Kalau penghukum, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, kamu lagi, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh ya, kalau guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata itu membuat orang merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Membuat orang rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ayo ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini. Jadi kalimat itu, ingat gak kalimatnya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu buat begini, kamu sudah tahu kan hukumannya apa? Sanksinya apa? Itu sebagai pemantau. Atau guru juga bisa berperan mengambil posisi sebagai manajer. Apa yang kita yakini, kembalikan ke keyakinan kelas. Ketika menjumpai anak-anak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dikembalikan lagi ke kelas. Apakah kamu meyakininya? Ketika dia menuju salah satu keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini sebagai manajer. Manajer mungkin uraiannya mempunyai beberapa tahapan. Dari ke-5 posisi ini Bapak Ibu, kita sebagai guru bisa
memilih, bisa memilih. Selanjutnya ini ada contoh ya, gimana caranya supaya bersuara. Pada coba dulu kalian. Ini kalau lihat dari sini ada ini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Definisi hukum berbicara dengan nada tinggi. Tadi video yang pertama tadi ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Bagaimana dengan video ini? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Tadi kan guru ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah dan lain. Ini ada posisi manajer sebagai manajer. Posisi manajer, posisi paling disarankan untuk membimbing siswa untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Yang paling disarankan ya Bapak Ibu, murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Ciri guru sebagai manajer: 1. Suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kalau terlalu ramah juga nggak enak. 2. Tercipta identitas positif atau berhasil. 3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar pemikiran murid terbuka. Dan 4. Guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kalau guru mengambil posisi sebagai manajer. Walaupun kelihatannya mungkin mustahil, tapi saya yakin kita guru SD bisa lah ya, insya Allah. Bismillah. Selanjutnya tentang udah pernah dengar ya Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah konsep dalam disiplin positif yang berfungsi sebagai kerangka untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut, alih-alih sekedar menerima hukuman. Salah satu yang disarankan untuk kita dalam membangun disiplin positif adalah dengan segitiga restitusi. Fungsi utama segitiga restitusi adalah untuk mengubah kesalahan menjadi kesempatan belajar, memulihkan hubungan yang mungkin rusak akibat perilaku negatif, dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional siswa. Sekarang ini mulai dikembangkan pelajaran membangun sosial emosional. Ya. Ada ya? Ada Ya. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar cara-cara yang lebih baik untuk berperilaku di masa depan. Semuanya dalam kerangka kerja yang mendukung dan tidak menghukum. Bapak Ibu, mungkin kita berpikirnya agak sulit ya di SD ini, tapi kita adalah dasar dari anak SMP ataupun SMA. Kalau mungkin kemarin anak SMP bisa begitu, ya awalnya dari SD juga gitu. Kenapa anak SMA bisa begitu? Ya awalnya dari SD dan SMP. Kemudian kenapa mahasiswa bisa begitu? Ya awalnya dari SD, SMP, SMA gitu. Artinya kita ini bagian dari tempat bertumbuhnya anak-anak itu. Menstabilkan identitas. Banyak masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah distabilkan dulu. Lalu validasi tindakan yang salah. Kesalahan itu divalidasi, artinya supaya diketahui bahwa ini salah, yang benar bagaimana. Dan kemudian menanyakan keyakinan kelas, artinya membuka pikiran mana seharusnya tindakan yang diyakini benar, diyakini baik. Nah, ini ada apa ini? Ada video lagi, kita saksikan lagi, nonton video lagi ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini contoh-contoh bagaimana melakukan segitiga restitusi ya. Selanjutnya menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ungkapannya, ya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh dari menstabilkan identitas tadi ya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contoh validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kelas contohnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu sebagai manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini diambil dari Standar Nasional Pendidikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah sampai
penghujung presentasi. Banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari diseminasi budaya positif yang telah disajikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iswanto MPD. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga yang telah kita saksikan sama-sama dapat menjadi wawasan baru untuk kita, ya. Semoga bisa dapat kita pahami bersama dan dapat kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian acara hari ini. Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab? Ya, baik. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan tentang kegiatan kita hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Ya, silakan Ibu Siti Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman telah memberikan waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari sekian tadi banyak pemaparan, salah satunya yang ingin saya tanyakan tentang pembelajaran inklusif. Tadi kan ada anak yang kalau berkebutuhan khusus, ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara agar sekolah ini mengakomodir anak yang berkebutuhan khusus itu, sehingga sekolah yang umum bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus itu. Apakah dengan cara bagaimana sekolah bisa mengakomodirnya? Terus yang kedua, bagaimana kita sebagai guru untuk membedakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sehingga kurikulum yang merdeka yang kita terapkan itu bisa mencakup untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Demikian yang saya tanyakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal saya lihat judulnya sudah tertarik sih Pak. Ya, tentang budaya positif gitu. Kemudian saya melihat tadi di slide Bapak itu ada tujuan kita dalam mendidik adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Terus terang Pak, sepertinya ini yang masih jadi masih saya cari gitu loh Pak. Masih saya cari bagaimana sih supaya murid-murid saya, khususnya yang dalam kelas itu saja dulu, nah jadi mereka itu punya motivasi dari dalam diri mereka sendiri gitu loh Pak. Jadi tanpa harus kita iming-imingi, tanpa mereka harus takut, terutama dengan saya gitu ya. Bener ya kayak Bapak bilang tadi, ini ada Bu Eka, ada Bu Eka gitu kan. Jadi saya pengennya itu mereka itu disiplin dari diri mereka sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya gitu kan. Jadi sejujurnya saya sudah berusaha gitu, jadi supaya saya ini bisa jadi contoh buat mereka gitu, supaya datang tepat waktu, ngajar tepat waktu, pulang dan jam istirahat gitu. Kemudian mengajarkan mereka untuk berpakaian rapi gitu. Terus terang cuman sepertinya belum maksimal mungkin gitu kan. Jadi mungkin ada yang tadi kan ada Bapak di situ ada yang kebutuhan mereka terpenuhi gitu tadi. Nah mungkin apakah itu kebutuhan itu apa hanya ada di sekolah atau memang bisa dibawa dari rumah juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Siti Hasanah dan Bu Eka. Luar biasa ini. Jadi
Sebenarnya saya juga mau jawabnya bagaimana, belum punya konsep jawaban yang pasti ya Bapak Ibu ya. Karena saya utarakan di awal tadi, Bapak dan saya juga sedang belajar. Dan ini saya ketengahkan di tengah-tengah kita, karena pada prinsipnya ini adalah dunia kita sebagai para pendidik. Maka kita punya komunitas belajar para pendidik ini udah luar biasa. Dari sini kita belajar. Ada problem tentang inklusi dan ada problem tersendiri tentang bagaimana budaya positif harus bisa diwujudkan. Nah, nanti Bapak Ibu juga saya harapkan punya sesuatu yang bisa untuk sama-sama kita menjawab problema ini. Yang pertama mungkin kaitannya dengan inklusi dulu ya, supaya adil, karena Bu Siti Hasanah yang bertanya dulu, BK yang kedua. Jadi tentang anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Baru-baru ini saya ditegur kawan, jangan nyebutnya gitu dong, tapi sebutlah ini anak yang istimewa. Jadi saya dengan kawan yang ini, apa iya ya? Tapi saya juga berusaha untuk mencerna itu, memasukkan dalam anak ini anak. Kalau di dalam sebutan di kurikulum kan juga ABK kan? Tapi kemudian kawan memberi saran kepada saya dan kawan-kawan saya, tentunya kita rubah dulu sebutannya, bahwa ini adalah anak yang istimewa. Harapannya dengan kata-kata anak ini adalah anak yang istimewa, punya keistimewaan dibandingkan anak-anak yang lain. Kita pun sebagai guru juga akan memandang bahwa dia adalah anak yang istimewa, dan mungkin secara perilaku pun kita juga akan memberikan sesuatu yang istimewa, kurang lebih begitu. Mungkin dari situ kita akan mulai Ibu Hasanah, barangkali ya. Kalau tentang kurikulum, saya kira saya pernah tahu bahwa kurikulum ini bukan harga mati. Artinya bukan seperti kitab suci yang apa harus kita telan terus kita laksanakan bulat-bulat, tidak. Artinya ya fleksibel lah di kalangan kita. Saya kira itu mudah-mudahan bisa mewakili jawaban. Kemudian kaitannya dengan ini, mungkin ini Ibu ya, yang Ibu maksud ya, Bu Eka. Tujuan kita dalam mendidik adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Bapak Ibu, memang problema murid kita ini kebutuhannya banyak. Ada murid datang dari rumah ke sekolah itu sudah membawa masalah tersendiri. Nah, ini yang kita tidak bisa, artinya tidak bisa, kita sendiri tidak bisa menyelesaikan ini dengan kita sendiri, nggak bisa. Karena banyak kait-mengkait dengan ada orang tua, ada ini, masyarakat dan sebagainya. Maka pada dasarnya tanggung jawab pendidikan ini juga bukan hanya guru kok gitu. Tapi setidaknya kita, siapa lagi yang akan memulai pendidikan ini kalau nggak diri kita gitu loh. Karena kita lah yang sudah dilabeli ini adalah pendidik, ambil ya. Kalau orang tua ya orang tua, belum tentu orang tua menjadi pendidik kan. Kadang orang tua juga ya tahu benar ya, sekarang ada orang tua yang justru jadi perusak kan. Nah, itu. Tapi kita lah yang punya label pendidik adalah kita, maka segala sesuatu kita lah layaknya yang memulai. Adapun kemudian permasalahan itu harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan kawan-kawannya. Dan ini tidak instan, tidak seperti membalik telapak tangan. Semua perlu proses yang lama. Tapi gambaran kita seperti menanam ya. Tentunya kalau kita tanam benih hari ini, bukan hari ini kita manen, tapi mungkin 6 bulan yang akan datang. Apalagi yang kita tanam adalah jati diri manusia. Mungkin hasilnya 20 tahun kemudian, mungkin hasilnya 10 tahun kemudian. Tapi yang jelas kita harus berbuat sesuatu untuk ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini mungkin belum jawaban. Maaf Eka, ini mungkin belum jawaban. Saya yakin belum jawaban, karena pada dasarnya ini materi ini kita terima di Kombel ini setidaknya menjadi pengetahuan, wawasan
yang kita miliki mudah-mudahan bisa membantu dalam kita melaksanakan tugas sebagai para pendidik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau mungkin ada kawan lain yang ingin menambahkan. Bu Kiki atau Bu Uli barangkali yang tiap hari berjumpa dengan anak-anak. Ya, silakan. Monggo. Oh ya, Bu. Saya coba mungkin juga akan mengeluarkan pendapat seperti Bu Eka ya tadi. Sepertinya apa tadi, disiplin dari diri, motivasi dari dalam diri. Emang agak sulit ya, kita sebagai guru sepertinya kadang sudah memberikan contoh yang terbaik. Karena namanya ini kan yang kita hadapi ini manusia yang bermacam-macam memang sikap dan tingkah lakunya. Memang betul kata Bapak tadi, tidak bisa langsung merubah ya. Cuman ya kayaknya sih kesimpulannya yang penting kita sebagai guru itu harus selalu memberikan contoh yang positif, itu aja. Itu kata Weka tadi, kita sudah memberikan tepat waktu, contoh tepat waktu, terus kemudian memberikan materi ya sesuai dengan tepat waktu juga. Kayaknya sih kalau mau menjawab itu emang susah. Kayaknya saya juga mikir tadi mau nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadinya mereka itu disiplin itu jadi karena takut sama gurunya gitu. Iya, yang sering memang begitu. Ada guru gitu. Tapi memang nggak semua sih, cuma kadang-kadang memang ada bibitnya itu, ada biangnya kadang. Nggak semua, cuma kadang-kadang namanya masih anak-anak gitu ya, kadang-kadang ikut-ikutan gitu. Yang tadinya baik menjadi ikut-ikutan, ya itulah. Cuman ya memang saya mau menambahkan memang sulit itu. Saya juga sepertinya mau menanyakan seperti itu, cuman kayaknya kesimpulannya ya bersama-sama lah dari diri kita sendiri. Itu aja ya Pak ya. Kemudian untuk yang kedua tadi apa, berkebutuhan khusus ya, itu Pak, itu apakah memang harus bisa masuk gitu di sekolah kita anak-anak berkebutuhan khusus Pak? Apa bukannya di sekolah yang memang yang ada sekolah tertentu gitu Pak? Karena kalau berkebutuhan khusus rata-rata masuk sini jarang yang berhasil Pak, karena kita memang latar belakang kita juga kan bukan guru yang berkebutuhan khusus untuk anak yang normal gitu Pak. Itu siapa sih, Tommy, kan ujung-ujungnya memang nggak ada hasil juga gitu. Terus sebelumnya juga ada ya yang namanya bintang, itu juga. Jadi untuk penerimaan siswa baru itu sepertinya Pak perlu diseleksi. Yang seperti itu sebaiknya ya maaf, bukannya kita langsung menolak gitu, cuman ya diseleksinya lebih ketat lagi gitu Pak. Jangan sampai terulang lagi, karena saya juga tempo hari kayak si Tommy murid hijau itu, saya merasa kasihan. Ibunya itu setiap hari nungguin. Dalam hati saya nanti ujung-ujungnya nggak naik kelas gitu loh. Lebih baik kita pahit-pahit ngomong atau disarankan Bu sebaiknya gitu. Cuman kan saya nggak berani karena bukan saya wewenang guru kelasnya. Kalau didiem-diemin aja ya ujung-ujungnya ya memang nggak naik kelas. Kasihan ibunya sampai nangis juga sih. Sekianlah dari saya, sekedar tambahan. Saya ingin menambahkan dari pernyataannya Miss Bika mengenai anak spesial apa tadi? Istimewa. Iya, anak istimewa ya. Secara teori yang pernah saya dapatkan di perkuliahan, kami memang belajar ada di situ mata pelajaran inklusi. Jadi khusus menangani untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Secara teori, memang sekolah dasar negeri itu diperbolehkan menerima siswa berkebutuhan khusus. Tapi harus ada tenaganya. Harus ada ahlinya. Jadi memang harus ada guru khusus yang berpendidikan berpendidikan inklusi seperti itu. Itu secara teori. Nah, secara fakta sepertinya itu sangat sulit untuk dilaksanakan di SD negeri karena sejauh ini mungkin
mungkin memang belum ada ya. Mungkin ada di sekolah lain, tapi setahu saya di Bandar Lampung sendiri mungkin belum ada sekolah negeri yang menerima atau kalau menampung nggak enak ya bahasanya. Yang ya, yang menerima siswa berkebutuhan khusus atau anak yang istimewa itu tadi, seperti itu. Kalau secara teori ya memang seperti itu, diperbolehkan, kemudian jika ada tenaga ahlinya, begitu. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin mau menambahkan? Sekian dari saya. Cuma ini, memang dari yang saya dapat dari PPD itu, sekolah umumnya itu sudah harus bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus itu dengan cara sekolah memberikan ini gitu loh, kayak pendidikan untuk guru pendamping. Jadi guru kelas nanti sudah bisa menerapkan anak-anak, sudah bisa menerima itu dengan kita belajar tentang guru kelas ya, belajar tentang pembelajaran inklusi. Iya. Intinya ada guru tambahan. Iya, iya. Seperti yang saya tahu, kalau kelasnya ada anak inklusinya, itu gurunya 2. Gini, tidak 1. Dan yang saya tahu, orang yang berkebutuhan khusus itu ya, secara yang saya tahu dari pembelajaran PPG ada 7 banyak kriterianya. Jadi orang yang berkebutuhan khusus itu bukan hanya cacat, pintar juga. Terus anak yang ini tidak bisa melihat itu juga berkebutuhan khusus. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Makanya kita sebagai guru itu sebenarnya perlu pembelajaran inklusi. Setelah saya ikut tentang PPG ini dan mempelajarinya, ya, beri tepuk tangan untuk Bu Siti. Alhamdulillah. Jadi saya mengetahui bahwa tadinya Bu Linda, dalam pemikiran saya ANBK itu atau anak yang berkebutuhan istimewa itu orang yang yaitu orang yang cacat gitu ya, orang yang nggak ini. Padahal setelah saya tahu ilmunya bahwa ada kriterianya loh ini. Jadi anak yang bisa jadi orang yang lambat membaca itu anak yang berkebutuhan seperti itu. Betul. Anak yang termasuk anak disleksia, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kemudian ya autis, kemudian anak yang terlalu cerdas itu juga termasuk anak spesial ya. Jadi bukan hanya kecacatan yang tidak dimiliki, tapi juga kecerdasan di atas rata-rata itu juga termasuk anak inklusi. Ya, mungkin untuk peraturan saat ini kan baru ya, mungkin ya, baru dicanangkan. Mungkin kalau kata aku kayaknya memang belum ada ya. Memang kata Bu Linda tadi di SD negeri memang belum ada. Tapi kalau beberapa sekolah swasta yang saya tahu ada yang bisa menerima anak inklusi. Kemudian kalau SMP negeri itu saya tahu di SMP 14 di Unilik itu dia menerima anak inklusi. Udah membaikkan secara enggak, secara tidak langsung sebenarnya kita ini sudah menerima anak inklusi. Contohnya nih ya, Alta, anakku udah kelas 5. Hah? Ya, anakku itu si Alta contoh konkret Bu Linda, itu tidak bisa membaca loh sampai kelas 5. Itu anak berkebutuhan khusus. Nah, dan kita sebagai guru yang sebenarnya harus mengajarkan dia bagaimana cara. Nah, itulah ilmunya yang belum kita. Caranya gimana nih solusinya? Makanya itu kalau kata saya harus ada pelatihan, karena kita ini secara tidak langsung dan tidak sadar menerima anak kebutuhan khusus, kayak lambat berbicara, lambat membaca, apa begitu, itu sudah anak kebutuhan khusus. Jadi bukan hanya cacat saja. Ya, baik. Ini cerita pengalaman saya ya. Saya sudah beberapa tahun di kelas 5 dan memang beberapa kali menerima siswa seperti yang dikatakan Ibu Siti tadi, tidak bisa membaca, belum bisa membaca, kemudian belum bisa menulis, yang tulisannya hanya bisa dibaca dia dan Allah yang tahu ya. Jadi itu saya melakukan pembelajaran di luar jam sekolah.
saya ajak muridnya 1 atau 2 orang yang memang yang belum bisa. Jadi saya dudukkan istilahnya les privat lah, tapi tidak dibayar. Jadi saya lakukan itu beberapa bulan, kemudian kan itu mereka sudah kelas 5 ya, tapi tidak selamanya dalam 1 tahun itu saya perlakukan seperti itu. Mungkin hanya 2 atau 3 bulan, dan itu pun seminggu mungkin 2 atau 3 kali di luar jam sekolah. Jadi saya mungkin teman-teman waktunya pulang, saya nggak pulang. Kemudian ada yang tidak bisa perkalian mungkin. Kemudian ada juga yang saya suruh datang ke rumah saya. Kalau saya tidak ada waktu di sini, saya bilang sama murid, kalau misalkan kamu kurang bisa apa, silakan datang ke rumah ibu, minta antar dengan orang tuanya. Begitu sih kalau upaya saya. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya yang lain? Enggak, saya masih yang inklusi ya. Masih nih mau minta, Iya. minta sharing. Saya belum sanggup. Ya sudah. Apa ya, keistimewaan kita para pendidik, bahwa banyak sekali yang kita hadapi dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Tapi kita yakini bahwa Allah memberi kesempatan kepada kita untuk di sini. Saya yakin Allah punya alasan tersendiri, dan kita husnudzon-billah, berprasangka baik. Insya Allah surganya tinggi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif tentang disiplin, seperti yang terlihat di slide di depan, slide yang kiri, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini sementara ini yang tadi Bapak Ibu ya kita rasakan saat ini. Memang di sini, bukan hanya di sini, saya kira secara umum mungkin di negara kita, disiplin itu masih arahnya, masih bentuknya adalah patuh dan tidak nyaman. Tapi kita akan menuju disiplin yang seperti yang kita tuju, yaitu disiplin adalah berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi yang dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena yang tidak nyaman. Saya kira itu menjadi tujuan kita, dan tadi juga sudah diungkapkan oleh Ibu Speaker bahwa kita menanam, mungkin kita akan memanennya beberapa saat yang akan datang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya atas kesempatannya, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekian untuk acara kita hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang mendengarkan mendapatkan ilmu, dan terima kasih kepada Bapak Iswanto, kita hari ini mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Dari tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.